sesi yang kedua, yaitu tafsir Al-Quran. Kita sampai pada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Ma'un atau barang-barang yang bermanfaat. Barang bermanfaat tapi nilainya ya yang ringan lah. Barang-barang yang remeh tapi mempunyai manfaat. Itu namanya Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Apakah engkau tahu siapa sesungguhnya orang yang mendustakan agama? Siapa itu yang mendustakan agama ini? Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dia adalah orang yang menghardik anak yatim, yang membenci anak yatim, dan yang mengeksploitasi anak yatim. Itu pendusta agama. Ini turun waktu itu tuh turun karena Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dia menjadi wali dari salah satu anak yatim. Anak yatimnya itu punya harta, punya uang lah katakan. Tapi dimakan oleh Abu Jahal. Tatkala anak yatimnya sudah besar, diminta hartanya. Tidak boleh, dan Abu Jahal malah dihardik. Ya. Anak yatim tidak harus miskin, bisa jadi dapat warisan dari orang tuanya, hartanya banyak. Tapi karena dia masih kecil, tidak bisa mengelola, itu harus ada walinya atau orang tua asuhnya. Jadi anak yatim adalah seorang yang ditinggal meninggal mati oleh ayahnya. Disebut dengan yatim. Kalau ditinggal oleh ibunya, ayahnya masih, itu tidak dalam kategori yatim, bukan. Kalau istilah kita Indonesia, mungkin dikatakan piatu ya. Yatim mati bapaknya, piatu mati ibunya. Yatim piatu mati bapak ibu. Tapi yang mendapatkan hak atau keistimewaan atau perhatian khusus yang dimaksud yatim di sini adalah yang meninggal bapaknya. Dan anak tersebut masih tergolong belum balik. Kalau sudah balik, ini sudah tidak dikatakan yatim sendiri. Karena orang yang sudah balik sudah wajib nafkah sendiri, apa-apa sudah sendiri. Terkena kewajiban hukum syariat, sudah mukallaf. Nah, ini perlu hati-hati. Terkadang pengelola yatim piatu itu membuat donasi untuk yatim piatu, tapi yang menggunakan dananya itu campur, ada yang yatim, ada yang tidak yatim. Nah, kalau ingin seperti itu lebih amannya dengan duafa. Orang-orang yang lemah mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau sudah level yatim piatu, tapi ternyata yang makan yang apa segala macam bukan yatim piatu, dia menjadi penanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sampai memperkaya diri dengan anak-anak yatim piatu, na'udzubillah min dzalik. Sumbangan diterima dari mana-mana, proposal disebar kemana-mana, brosur disebar kemana-mana. Orang nyumbang itu apa? Ini untuk yatim piatu. Ya. Tidak dibagi kepada yatim piatunya, tapi jadi gedung yang tinggi menjulang, mewah. Ya. Full AC, mobilnya seri baru. Nah, kira-kira yang nyumbang tidak berani tanya, tidak berani mengaudit. Ada, ya berani mengaudit kiai atau pengasuh yatim piatu ada yang berani? Takut kualat Ustaz.
Justru orang-orang seperti ini takutnya sama Allah harus lebih daripada yang lain. Ya. Jangan mentang-mentang tidak ada yang mengaudit, tidak ada yang berani tanya, akhirnya menyalahgunakan. Ini perlu hati-hati ya. Mungkin dari teman-teman ikhwan nanti ada kemampuan untuk membuat yayasan atau segala macam untuk sumber dana, mohon ini perlu dihati-hati sekali. Jangan sampai menyalahgunakan ya untuk yatim tapi untuk memperkaya diri sendiri, itu sangat berbahaya sekali ya. Dan istilahnya subhanallah ya, ini sebetulnya berada di tepi jurang yang mana sangat berisiko sekali, sebab tidak ada yang berani mengaudit ya, timnya tidak ada yang berani, pengurus yayasannya mau nanya pengasuh tidak ada yang berani, sampai yang nyumbang tidak berani nanya ini buat apa, sudah digunakan apa belum, itu tidak ada berani. Bapak pengurus, ini saya misalnya sedekah untuk yatim piatu 100 juta misalnya, besok nanya berani, minggu depan berani nanya sudah dibagikan apa belum, digunakan belum, tidak ada yang berani. Ini justru di tepi jurang yang sangat dalam, yang sangat berbahaya. Kalau imannya tidak kuat, ini soalnya ujian yang enak, jarang ya. Yang lulus itu berat, sangat jarang sekali ya. Apalagi kalau sudah lihat yang merah-merah, itu sudah warnanya jadi hijau ya. Sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim naro." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ketahuilah sesungguhnya dia sedang memakan bara api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke neraka yang menyala, neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Itu Abu Jahal, anak yatim yang dipelihara, hartanya banyak, dipakai, pas sudah besar diminta, mana harta saya? Sudah kamu pergi saja, sudah tak kasih makan, sudah tak pelihara, sudah saya asuh. Dihadik sama Abu Jahal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadhuqqul yatim. Harus ada walinya, sebab jangan sampai harta anak yatim ini habis dimakan dia sendiri untuk biaya hidupnya, habis dimakan zakat ya. Bisa juga mempunyai harta warisan 1 M misalnya seseorang anak yatim. Kalau walinya tidak mengelola, ya setiap tahun dia ngeluarin nih 2,5%, 25 juta. Tahun depan ya kurang lebih 24 sekian, tahun depan 24 sekian. Kira-kira 10 tahun sisa berapa? Ya kepotong-kepotong tinggal sedikit. Ini walinya mengembangkan, jangan sampai berkurang. Ya. Nah, apakah boleh mengambil upah dari memelihara anak yatim? Misalnya, si anak yatim memelihara, ada harta. Boleh, tapi dengan syarat yang wajar, yang normal. Mengasuh anak berapa? Kira-kira mengasuh anak bisa enggak? Upahnya mobil sama gedung rumah. Bisa enggak? Harus berhati-hati. Ini harta anak yatim tidak boleh kita makan. Sudah dia ditinggal mati bapaknya, uangnya dimakan lagi. Alhamdulillah. Harus berhati-hati. Syukur-syukur harta anak yatim dikelola, biarin tuh buat bekal dia nanti besar. Makannya bagaimana sekolahnya? Dikasih sama dia. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, lebih jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya sama pengasuh anak yatim, wali anak yatim itu kayak gini di surga nanti, dekat jajaran maksudnya. Ya kalau dia tidak makan anak yatim, kalau dia makan anak yatim, yo ini ke sana. Ya, ini harta anak yatim, sumbangan anak yatim, buat beli mobil. Ya ini ya ke sana, tidak sini.
Subhanallah. Khairu baitin fil muslimina baitun fi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumahnya kaum muslimin yang mana di situ ada anak yatim yang dipelihara dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fi yatimun yusau ilaih. Dan sejelek-jelek rumah kaum muslimin yang di situ ada anak yatim yang disiksa, yang tidak dipelihara dengan baik, yang dieksploitasi, yang dimakan hartanya. Itu sifat pertama orang yang mendustakan agama adalah yang membenci, mengeksploitasi, menghardik anak yatim. Yang kedua yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak suka mendorong untuk berbuat baik, ngasih makan ke orang. Mendorong aja enggak, apalagi dia ngasih sendiri ya. Tidak pernah, bagi-bagi itu tidak pernah. Itu termasuk orang yang mendustakan agama, tidak mau berbagi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah ini kalau orang membaca terjemah bingung. Orang sholat kok celaka, kok neraka wail, ini dari mana? Lebih baik saya tidak sholat aja kalau gitu. Nah soalnya terjemah. Apalagi gurunya Syekh Google, harus hati-hati. Salah klik, hati-hati. Ini klik menuju surga, ini juga bisa klik neraka loh ya. Hati-hati. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, maksudnya apa? Sambung, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Melalaikan sholatnya itu bagaimana? Kadang sholat, kadang tidak. Lagi bareng teman-temannya sholat. Nanti kalau sendirian di rumah tidak sholat. Ini termasuk fawailul lil musallin. Atau sholatnya suka terlambat, ya. Ngurusi kerja terus, ya, sukanya sholatnya terlambat. Sholat zuhur kok dijamak sama asar jam 3:30, nanggung rapat. Ya kalau musafir boleh jamak, kalau rapat saya kira imam-imam tidak ada yang boleh lah kalau untuk sholat jamak sebab rapat ini. Atau orang-orang yang sholatnya tidak sempurna, pokoknya asal sholat aja lah. Itu adalah orang yang celaka, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Dan itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu di dalam hati menyembunyikan rasa sifat kekafirannya, dan ketika yang ditampakkan di zahirnya itu adalah menampakkan iman seperti kaum muslimin. Jadi kalau pas kumpul bareng ya sholat, ya. Kalau di rumah tidak sholat, di rumah enggak. Itu ya sifat munafik. Tapi kalau lagi kumpul sama teman-temannya, Allah. Tapi sampai di rumah, menyesuaikan katanya, ikon. Itu orang munafik. Itu yang ditambahkan sama yang disembunyikan beda. Itu orang-orang alladzina hum an salatihim sahun, yaitu melalaikan salat. Ini yang dicela, yang dinas, yang dikatakan wail, celaka neraka wail oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak ngurusi salat lah, gampangnya begitu. Bukan orang yang salatnya di dalam salatnya lalai. Ini masih mending. Alhamdulillah. Bukan fi sholatihim, ya. Kalau kita baca alladzina hum an sholatihim sahun, yang melalaikan sholatnya. Bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, bukan. Karena kalau fi sholatihim sahun termasuk kita juga terkena wail. Tetap kita khusyuk sama tidak khusyuk, banyakkan tidak khusyuk, ya.
Allahu Akbar. Ting-luling. Bunyi. Lah bagaimana bisa khusyuk ya ikhwan, akhwat, sebelum takbir masih jawab WA. Tek, taruh Allahu Akbar. Ting. Nah, pasti tadi jawabin saya. Lihat saya tadi. Gimana mau khusyuk? Mau sebelum sholat aja WA, kalau ada balasan pasti buyar. Kalau yang tidak khusyuk di dalam sholatnya suka gelambyar, itu bukan termasuk yang wail di sini. Yang wail di sini adalah orang-orang munafik yang sholatnya kacau, tidak ngurusi sholatnya. Kadang sholat, tidak sholat, kadang sholatnya di luar waktu. Ya. Tapi kalau orang yang sholatnya tertib, hanya tidak khusyuk saja, masih mending. Ya itu jelek, tidak baik, cuma masih mending lah. Bukan daripada masuk golongan munafik ini, naudzubillah sudah. Ya, naudzubillah. Ya, kalau kita ya masih mending lah. Ya, mudah-mudahan dengan kita terus begini, insya Allah ya, kita berharap kapan-kapan awak dhewe iki sadar, nek dhewe ora khusyuk. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi khusyuk. Tapi nek ndak sholat sama sekali, sholatnya dangding-dong, ya kapan bisa berharap khusyuk? Ini kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bukan fi sholatihim sahun. Kalau fi sholatihim sahun, ambiar kita. Kita bisa cek lah. Sholat jamaah masjid full. Dari yang paling depan sama makmumnya itu kira-kira ada khusyuk enggak? Terkadang imamnya lupa, makmumnya tidak ada yang ngingetin. Sholat isya 5 rakaat. Habis salam, datang Ustaz tadi kayaknya 5 rakaat. Loh, tadi tau gak ngingetin, saya juga ragu-ragu Pak Ustaz. Ayo sampai masjid. Subhanallah. Bukan orang-orang yang melalaikan sholatnya, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya, bukan yang lalai di dalam sholatnya, masih mending. Alhamdulillah. Ini sifat orang munafik. Munafik tadi kalau bersama para sahabat itu sholat, tapi kalau kumpul sama-sama orang munafik itu dia tidak sholat. Ya, ini turun pada siapa? Ini turun pada kaum munafikin yang ada di Madinah waktu itu. Mereka tidak berani menampakkan kekafiran sebab kalah nanti. Bisa dihukum, bisa diserang. Menampakkan Islam, pakaiannya, apa bicaranya ke masjid. Tapi di luar itu, ya tadi, imannya hilang. Ditambah lagi siapa ini? Orang munafik, ya. Alladzina hum yura'un. Ya, begitu juga mereka riya atau sum'ah atau pamer, ya. Yang pertama dari fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, melalaikan sholatnya. Kalau mereka ada yang sholat, ya, kalau orang munafik ada yang sholat, sholatnya kayak apa? Alladzina hum yura'un. Mereka sholatnya kok pasti riya, hanya untuk mendapatkan pujian saja, menampakkan kepada para sahabat, para kaum muslimin ini kayak orang Islam, kayak beriman, padahal mereka menyembunyikan kekafiran. Jadi orang munafik itu melalaikan sholatnya, tidak mengurus sholatnya. Begitu juga kalau ada yang sholat itu pun karena riya, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaan yang sangat mendasar, tapi mengapa mereka disebut al-musallin? Fawailul lil musallin. Kenapa mereka disebut sebagai orang yang sholat? Ya, padahal mereka kadang-kadang sholat. Karena secara hukum, secara syariat, mereka wajib untuk sholat. Tapi ternyata sholatnya sahun. Tapi mereka sholatnya yura'un. Nah, inilah orang munafik. Maka mereka tetap disebut sebagai musallin. Jadi tidak semua musallin, ya. Musallin yang di sini adalah yang sahun sama yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka ada sifat tambahan orang munafik tadi. Sudah sholatnya lalai, sudah sukaria, mereka tuh bakhil.
ya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu suka menghalangi dari ma'un, benda-benda remeh yang bermanfaat, ya, bakhil. Mau pinjem tetangganya, pinjem panci, oh pancinya lagi pakai, nyileh tak belek lagi dipakai, mohon maaf. Atau pinjem sutil, buat yang goreng tuh. Aduh, sutilnya juga tadi masih buat goreng sama istri. Terus sifat orang munafik, sampai barang kecil dipinjem aja tidak boleh sama dia. Yang na'um. Keterlaluan ya. Ini kata ahli tafsir itu dicontohkan itu seperti panci, kendil. Karena dari zaman dulu pun itu barang remeh, manfaat remeh, orang pinjam itu ya sudah lumrah. Begitu juga barang-barang yang lain. Intinya tidak hanya kendil, tidak hanya panci. Pokoknya intinya barang-barang yang nilainya murah tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita sampai tidak meminjamkan, ini bukan minta, minjem. Kalau minta mungkin jangan. Tapi kalau minjem sampai tidak boleh juga, mau dikembalikan pada nanti, itu bakhilnya luar biasa. Oleh karena itu ulama mengatakan apa? Seyogianya orang itu memperbanyak perkakas yang perintil-perintil yang kecil-kecil. Panci minimalnya 1 atau 2 atau 3. Ini sutil atau sendok, gelas. Ya. Andai kata tetangganya butuh mau pinjam, itu gampang ngasihnya. Minjeminya gampang. Jangan sampai hanya semoyo di semayan itu. Saya tanggal masak sih. Orang yang nunggu masaknya suwe, akhirnya mereka tidak jadi. Jadi disunahkan untuk dianjurkan memperbanyak. Suatu saat tetangganya butuh sehingga dipinjamkan. Tidak hanya dia semoyo atau semayan, bahasa Indonesia apa sih? Tidak hanya menjanjikan saja. Nanti ya ini sedang dipakai atau PHP ya. Pinjam panci di PHP. Ya. Apalagi janji, jangan. Subhanallah. Bisa dikiaskan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, zaman sekarang mungkin bisa kita kiaskan apa? Misalnya kita minta air untuk cuci tangan di depan, atau pinjam sapu barangkali, atau tikar. Nah, ini sering ada punya hajatan, ada kenduri segala macam, kurang tikernya pinjam tikar, itu termasuk maklum juga. Ya. Begitu juga korek. Nah, korek api penting nih. Korek api. Lah kalau tidak ada korek api, ngecus kompornya susah nih. Klek-klek nyala-nyala, harus dipakai korek api. Tapi biasanya kalau buat merokok itu enteng pokoknya. Sudah keluarin ini, waduh tidak bagus. Ini. Sudah disodorin sendiri. Toleransinya luar biasa. Ini karena mereka tuh memahami betul wayam naunal ma'un. Itulah bayangan ya. Kenapa? Kalau temannya pinjam korek tidak dikasih itu, karena dia tahu pasti saya akan dikira bakhil sekali. Sebab apa? Nyilih pinjam korek, Pak. Rokoknya tidak minta, pinjam korek. Itulah bayangan kalau kita punya kendil, punya sutil, punya sendok, punya garpu, punya gelas, piring. Kalau dipinjam tidak boleh itu ya bakhil sekali. Pinjam tuh sama oleh orang tetangganya, habis itu dikembalikan lagi. Itulah al-ma'un. Disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak sehingga tetangganya meminjam tidak tinggal minjemin aja, dengan mudah menolong orang, tidak menjanjikan saja nanti atau sedang dipakai. Itulah sifat orang munafik. Ini mengisahkan yaitu orang-orang munafik ketika di kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka sholat tapi sholatnya dia melalaikan, kadang sholat kadang tidak,
Ketika ada sahabat, ada Nabi sholat, Nabi di rumah tidak sholat. Terkadang sholatnya di luar waktu. Terkadang sholatnya sembarangan. Begitu juga kalau ketika sholat mereka rata-rata untuk riya. Dan ada sifat tambahan bagi mereka, yaitu suka menghalangi dari meminjamkan barang-barang yang remeh. Hal-hal yang sepele kecil tapi bermanfaat buat orang lain. Nah, akan tetapi ya ini turun atas orang-orang kaum munafikin. Akan tetapi kata ahli tafsir menyatakan ini adalah yang dimaksud bi umumil lafaz la bi khususis sabab, yaitu lafaznya secara umum, bukan karena sebab khusus ya. Ini berarti berlaku untuk kita juga. Tidak hanya berlaku untuk mereka kaum munafikin saat itu, tapi juga berlaku saat ini juga. Kalau kita lalai sholatnya, suka mempermainkan sholat, menunda sholat, suka kadang-kadang sholat, kadang tidak. Begitu juga kita suka riya, begitu juga kita suka menghalangi ma'un, maka kita juga masuk dalam peringatan atau ancaman dari Allah dengan wailun, dengan celakalah. Jadi memang sebabnya, asbabun nuzulnya ada khusus. Tapi secara lafaz berlaku umum. Sampai kapanpun kita juga berlaku ancaman seperti itu. Sehingga kita mulai sekarang insya Allah akan menjaga sholat kita. Mudah-mudahan bisa khusyuk dan mudah-mudahan diselamatkan dari riya. Dan kita mudah ringan tangan berinteraksi dengan tetangga, terutama barang-barang yang sepele. Kalau dipinjam tidak balik, ya alhamdulillah sudah dibawain dia ke surga. Nanti ketemu di surga. Wah, panciku disilih tonggo gak balik-balik. Jangan khawatir. Pancinya sudah ada di surga, nanti ketemu lagi. Pengen ketemu panci di surga apa enggak? Ya ketemu panci ini wes. Yang penting surga lah pokoknya. Insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada pekan depan untuk mengkaji sirah Nabi dan kitab lainnya pada waktu dan tempat yang sama. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.